Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kaifa halukum? Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, kita mari sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan ya. Meskipun di tengah pandemi wabah corona, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk belajar menuntut ilmu syar'i. Kita doakan kepada teman-teman kita yang sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Ya, kepada teman-teman kita yang sedang dilanda kesedihan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dan kebahagiaan kepada kita semua. Anak-anakku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah masuk ke dalam pelajaran pertama materi hadis, yaitu hadis yang bercerita tentang paling baiknya akhlak seorang makhluk, ya, yang paling baik akhlaknya. Dan kemarin juga beberapa di antara kalian sudah menyetorkan videonya ya, Masya Allah. Ya, rata-rata kalian sudah hafal. Ya, meskipun ada beberapa yang masih perlu diperbaiki panjang pendeknya, tidak mengapa ya. Nanti sambil berjalan, sambil di rumah ya, nanti sering-sering dimurojaah, sering-sering diulang, insya Allah akan semakin lancar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum masuk ke penjelasan hadis, ya, mari kita ulang terlebih dahulu hadis yang kemarin sudah Bapak berikan, ya, yaitu hadis yang pertama, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, hadis riwayat Tirmidzi nomor 1162, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 284. Ya, mari sama-sama kita ulang ya. Bapak ucapkan, kalian kemudian mengikutinya ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sekali lagi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iya, Masya Allah, barakallahu fik. Itu hadis yang pertama. Adapun penjelasan hadis sebagaimana yang di buku, ya, kalian bisa buka di halaman yang pertama. Hadis ini berbicara tentang paling baiknya akhlak. Ya, karena dalam agama Islam termasuk perkara yang ditekankan di dalam agama kita adalah akhlak yang luhur dan mulia. Oleh karena itu, agama ini menekankan, mendorong kita untuk senantiasa berhias
dengan akhlak yang sempurna, dengan akhlak yang mulia. Ya, karena dengan akhlak yang mulia maka akan tampaklah kesempurnaan, ya, akan tampak ketinggian agama Islam ini. Ya, orang-orang akan melihat bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang indah, agama yang sempurna. Ya. Bahkan orang-orang di luar Islam yang non-muslim, ketika kaum muslimin itu berakhlak mulia, maka mereka akan melihat, Masya Allah, indah sekali agama Islam. Ya. Karena itu agama kita adalah agama yang sangat menekankan untuk berakhlak yang mulia, ya, berakhlak yang baik, berakhlak yang sempurna. Karena apa? Kalau akhlak kita sempurna, maka itu menandakan bahwa keimanan kita juga sempurna. Ya, semakin kokoh akidah dan keimanan seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya. Ya, semakin bertambah ilmu akidah dan imannya, maka akan bertambah luhur pula akhlaknya. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau akidah seseorang, keimanan seseorang itu semakin bertambah, semakin kokoh, ya, maka akhlaknya juga akan semakin baik. Akhlaknya akan semakin mulia. Nah, kalau seandainya ada seseorang, ya, yang semakin bertambah ilmu agamanya, ya, semakin bertambah hafalannya, ya, ilmunya semakin banyak, akan tetapi akhlaknya tidak baik, akhlaknya tercela, ya, maka ini hati-hati, waspada. Ya, bisa jadi ada yang salah tatkala dia belajar ilmu agama. Ya, ilmunya semakin bertambah, hafalannya banyak. Ya, saya sudah hafal 5 juz, 10 juz. Saya sudah hafal hadis arba'in. Saya sudah hafal hadis ini, hadis itu. Akan tetapi akhlaknya nol. Akhlaknya tidak baik. Akhlaknya buruk. Ya. Maka ini hati-hati, waspada. Ya, bisa jadi ada yang salah tatkala dia menuntut ilmu agama. Ya, bisa jadi mungkin dia tidak ikhlas, ya. Dia dahulu belajar karena terpaksa. Atau mungkin dia belajar hanya ingin supaya terkenal, ya, supaya dibilang seorang yang alim oleh orang lain. Atau dia belajar disertai dengan rasa sombong, ya, merasa dirinya lebih daripada yang lainnya. Ya, dia ria, berbangga-bangga. Nah, itu yang berbahaya, ya. Yang pada akhirnya apa? Akhirnya ilmunya itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmunya hanya akan membinasakannya nanti. Ya. Karena itu dari sekarang kalian tatkala belajar, ya, baik di sekolah maupun di rumah, ya, ikhlaskan niat hanya untuk Allah, ya, jangan sombong, jangan riya, jangan berbangga-bangga, ya. Kemudian amalkan. Itu yang paling penting, ya, karena puncaknya ilmu adalah amal. Puncaknya belajar bukan ilmu, ya. Ilmu itu hanya wasilah, hanya sebagai fasilitasnya saja. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan belajar yang utama. Apa tujuannya? Yaitu amal, mengamalkannya. Oleh karena itu sangat penting. Karena nanti kalau seandainya kita sudah ikhlas, ya, tidak sombong, ya, kita mengamalkan ilmu, maka semakin bertambah ilmu agama kita, maka akan semakin sempurna akhlak kita, akan semakin sempurna akhlak kita, ya. Seperti itu, ya. Karena jika seorang muslim berhias dengan akhlak yang mulia, ya, menunaikan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak saudaranya sesama muslim,
Ya, hablum minallah, hablum minan nas. Ya, hubungan kita kepada Allah kita hias dengan akhlak yang mulia. Kemudian hubungan kita dengan sesama makhluk pun demikian ya. Maka ini merupakan pintu gerbang utama masuknya manusia ke dalam agama Islam. Ya, orang lain akan menilai, orang lain akan melihat. Ya, sebagaimana kita saksikan pada zaman para sahabat. Ya, manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Karena apa? Karena mereka melihat keindahan akhlak, keluhuran akhlak mereka. Ya, mereka melihat bagaimana Nabi, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya bermuamalah dengan baik dengan sesama manusia. Akhirnya manusia itu tertarik, orang lain itu tertarik. Masya Allah, Islam itu indah. Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Itu ya. Islam itu adalah agama yang penuh dengan akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Akhirnya manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Itu. Jadi orang melihat seseorang, melihat kita, ya, itu yang pertama kali adalah akhlaknya, bukan ilmunya. Jadi ketika kita misalkan berkenalan dengan orang lain ya, kamu dari mana? Saya dari SD Salman gitu kan. Yang pertama dilihat itu bukan ilmunya. Orang nggak akan bertanya kamu hafalannya berapa, ini berapa, tidak. Tapi dilihat ini orang ini senyum nggak? Kita senyum nggak sih sama orang? Kita ini santun nggak sih? Nah, seperti itu. Baru setelah tahu akhlaknya maka orang ini akan mengenal kita, terus kemudian semakin tahu ternyata si fulan ini akhlaknya baik. Bukan cuma akhlaknya saja, ternyata ilmunya juga Masya Allah, seperti itu. Jadi orang tatkala berkenalan dengan kita ya, yang pertama kali dilihat adalah akhlaknya, bukan ilmunya ya, tapi apa? Akhlaknya. Itu ya anak-anakku sekalian, Masya Allah, barakallahu fikum, anak-anakku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sering-sering kita ulang apa yang ada di buku, kita baca ya. Kemudian kita amalkan hadis yang sudah kita hafal. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita hafalkan ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan barokah sehingga bisa bermanfaat bagi kita, diri kita pribadi maupun orang lain. Itu mungkin dari Bapak. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.